Tuhan Yesus memberkati Ibu Evi yang sudah melayani kita pada kesempatan sore hari ini lewat pujian penyembahan. Sangat luar biasa. Doa kami kiranya pemakaian Allah terus melimpah, dan pemakaian itu tentu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam mulai dari hari ini sampai minggu-minggu ke depan, khususnya di setiap hari Rabu, ibadah pertengahan minggu, akan ada khotbah berseri, yaitu tentang bagaimana 7 rahasia kekuatan gereja. Sekali lagi, 7 rahasia kekuatan gereja di akhir zaman ini. Ada 7 poin, dan saya akan membahas 1 poin hari ini untuk saudara. Kita lihat satu firman Tuhan yang luar biasa dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayat 47. Kita akan baca berbalas-balasan dalam hitungannya yang ketiga sembari saudara duduk. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataan yaitu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saudara tahu kitab Kisah Para Rasul adalah buku petunjuk tentang bagaimana kekuatan gereja di mula-mula atau gereja di awal-awal. Mereka mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Gereja mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan mereka mengalami banyak sekali bagaimana cara Allah menolong dan memberkati hidup mereka. Kita lihat tadi bahwa mereka jemaat mula-mula mereka terheran-heran, mereka ketakutan. Sebab kenapa? Mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja, Roh Allah bekerja luar biasa atas murid-murid ini, sehingga tiap hari mereka lihat ada banyak mujizat. Setiap hari mereka lihat ada tanda-tanda heran yang Allah kerjakan di dalam hidup mereka. Gereja mula-mula luar biasa. Dan saya percaya 1 poin akan kubagikan dari 7 rahasia tentang rahasia kekuatan dari sebuah gereja. Yang pertama akan kubagikan, yaitu yang pertama adalah pada firman Allah. Kekuatan gereja terletak pada firman Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 tadi dikatakan, di ayatnya yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hanya dengar perkataan,
Dan tentu perkataan ini karena dia dibungkus oleh roh Tuhan, sehingga orang yang mendengar kata-kata daripada Rasul Petrus ataupun rasul-rasul yang lain, mereka tercengang. Jadi gereja hari ini kekuatannya harus ada pada firman. Kenapa gereja kosong? Kenapa jemaat banyak tinggalkan gereja? Mereka tidak ada semacam selera untuk beribadah, karena mereka berpikir firman semacam dia tidak punya kuasa. Firman dia semacam kehilangan arah dan tujuan. Khotbah dia menjadi semacam hampa. Karena saudara perlu tahu bahwa firman itu memang dia tidak bisa diubah. Alkitab itu tidak bisa dirubah. Semua isi yang ada dalam Alkitab ini tidak bisa diubah. Tuhan sudah berkata jangan menambah maupun menguranginya. Tetapi mungkin bungkusannya yang kita bisa rubah, casingnya, kemasannya yang bisa kita rubah. Firmannya yang tidak bisa kita rubah, tapi cara penyampaiannya mungkin sedikit keren. Penyampaiannya mungkin kita bikin sedikit mantap, supaya orang yang mendengarnya juga mereka semacam terharu. Orang-orang mendengar khotbah mereka merasa diberkati. Jadi kekuatan gereja pada akhir zaman ini terdapat pada firman Allah. Dan firman Allah ini punya kuasa yang luar biasa. Firman Allah mampu menyelamatkan setiap manusia, sehingga dari si pembunuh menjadi seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, seperti layaknya si Paulus. Seorang pengecut yang kita baca dalam kisah ini yang bernama Petrus, dia kan seorang pengecut melarikan diri waktu di Taman Getsemani. Padahal awal-awal dia berkata, guru, apapun yang melalui guru, apapun yang jatuh pada, tidak ada apapun yang jatuh pada guru, semua harus melalui aku. Dengan lain bahasa, aku rela mati demi guru. Tapi waktu di Taman Getsemani, guru ditangkap oleh tentara Romawi, dia lari terbirit-birit juga. Dia meninggalkan Yesus juga. Tetapi dalam bacaan ini kita baca bahwa dia memenangkan 3.000 jiwa orang. 3.000 orang bertobat hanya untuk apa? Khotbah dari seorang pengecut, dari seorang yang pernah mengkhianati Yesus, pernah mengkhianati guru. Saya percaya kita semua pernah gagal. Kita melayani Tuhan, kita semua pernah gagal, kita pernah jatuh bangun di dalam Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana saya dan saudara berpaling. Kita datang dan kita minta ampun kepada Tuhan. Karena bedanya antara Yudas dengan Petrus, Petrus dipakai Tuhan karena Petrus bertobat. Betul, dia menyangkal. Tetapi Yudas, dia tidak bertobat. Karenanya dia masuk neraka dan Allah tidak pakai dia. Semua murid-murid dipakai Yesus, dipakai oleh Tuhan. Pengurapan Allah turun atas mereka. Hanya ada satu murid yang tidak dipakai oleh Roh Kudus, namanya Yudas Iskariot. Murid yang satu ini telah menjual sang guru dan kemudian mati menggantungkan dirinya sendiri. Tidak lama lagi ini hari Jumat sampai hari Minggu kita akan memperingati Paskah, di mana Yesus mati, dan pada hari Minggu di mana Yesus bangkit bagi saya dan saudara. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur dalam khotbah pada sore hari ini. Kita melihat bagaimana kekuatan gereja terletak pada firman Allah. Jadi pada ayat 41 tadi dikatakan jumlah mereka bertambah karena ada khotbah. Banyak orang sekarang pulang dari gereja, mereka semacam murung. Mereka menjadi semacam wah, tidak ada gairah. Sehingga harus ditanya, mamaku hari ini seperti tidak ada gairah ya? Iya, bagaimana khotbah tadi juga kurang pas. Khotbah tadi semacam dia kurang mengangkat hadirat Tuhan. Pujiannya juga tadi semacam tidak mengangkat dan tidak ada semacam hadirat Allah terasa. Jadi gereja kehilangan firman. Karena saudara tahu kekuatan firman bisa memenangkan banyak orang. Kekuatan firman bisa menyelamatkan si pendosa, si pembunuh, si perampok, si pengecut. Mereka bisa percaya akan nama Tuhan. Saya dan saudara adalah pengecut yang tadinya
Kita yang tadinya adalah orang yang terhukum, orang-orang yang tidak setia dengan Allah. Tetapi karena firman, tetapi karena kuasa Roh Kudus, sehingga saya dan saudara semacam diperbaharui. Kita melihat bagaimana Tuhan memperbaiki hidup saya dan saudara. Jadi 7 rahasia kekuatan gereja yang pertama kukotbahkan pada hari ini. Yang pertama adalah kekuatan gereja terletak pada firman. Kekuatan gereja terletak pada khotbah sang pendeta. Jadi kalau ada jemaat yang tidak diberkati, ada jemaat yang pulang hampa, pulang kosong, jangan salahkan kursi gereja, jangan salahkan tisu, jangan salahkan karena gereja ini gereja kecil dan tidak ada AC, sehingga saudara sambil memuji Tuhan keringatan, lalu saudara ambil tisu, sehingga tisu dia 1 bungkus itu, 1 bal itu dia habis karena hanya untuk melap keringat. Lalu kau bilang hadirat Allah tidak turun karena ini keringat ini. Lalu siapa yang harus disalahkan? Orang yang harus disalahkan di sini adalah pendeta, karena khotbah tidak bisa menghadirkan Tuhan. Khotbah dia kehilangan kuasa. Khotbah semacam tawar. Tetapi coba kalau firman disampaikan dengan urapan Roh Kudus, saudara mendengarnya juga tanpa harus ditantang maju ke depan. Yang siapa rindu mau didoakan maju, mari. Tetapi saudara sambil duduk saja, saudara sudah meneteskan air mata. Jadi kekuatan gereja ada pada firman. Betapa bergumulnya pendeta-pendeta, gembala-gembala aliran Pentakosta pada umumnya hanya untuk bergumul persoalan yang satu ini, yaitu adalah khotbah. Menghadirkan khotbah yang terbaik bagi jemaat itu tidak mudah. Menghadirkan khotbah yang bagus buat jemaat itu tidaklah mudah, jemaat yang kekasih. Karena khotbah itu harus bagaimana persiapannya ada. Lalu doanya juga ada bila perlu ditambah puasanya. Selain itu juga belajar dengan bagus. Karena persoalan khotbah bukan persoalan bim salabim. Saudara tidak ada persiapan asal-asalan saja, sehingga maju ke depan sampai di mimbar, tidak ada persiapan, tidak apa-apa, tinggal buka Alkitab saja, Tuhan pasti akan berbicara. Lalu maju ke mimbar, kau buka Alkitab dan kau temukan pemisah perjanjian lama dan pemisah perjanjian baru. Kertas kosong kan itu kan? Itu kosong itu. Lalu saudara bilang, mohon maaf jemaat kekasih, hari ini Allah tidak berfirman. Haleluya. Karena kau sendiri yang tidak ada persiapan. Jadi oleh sebab itu khotbah itu sangat luar biasa. Bapak dan Ibu Gembala bergumul untuk bagaimana supaya menghadirkan khotbah yang bagus. Beberapa hari yang lampau Ibu Gembala ditelepon, sembari duduk, sembari bengong-bengong bertanya, ini bagaimana Pelnap GPDI Damai kemarin, apa ada hari kemarin hari Selasa ada ibadah apa tidak ya? Jadi telepon Eca, bagaimana Eca di gereja ada kegiatan Pelnap? Ada. Yang hadir berapa orang, siapa pelayan, nanti yang khotbah ini. Mungkin karena kemarin juga cuaca sedikit mendung-mendung dan hujan-hujan ya. Jadi Bapak Gembala maklumi saja ibu-ibu yang tidak bawa anak-anak. Laporan masuk 2 orang yang hadir, ya astaga. Tapi dengan sukacita melayani Tuhan. Jadi Ibu Gembala sembari duduk, telepon masuk ring, angkat. Halo, adik pendeta. Tanggal 9 kosong kakak bisa siap melayani ibadah Paskah Pelnap GPDI wilayah kabupaten. Bisa dengan senang hati. Laksanakan perintah. Telepon. Jadi saya bilang sama Ibu Gembala, sudah dari sekarang mulai persiapan. Karena pelayanan kepada orang dewasa sama pelayanan kepada anak sekolah minggu, kepada anak sekolah minggu lebih berat. Tidak sembarang melayani anak sekolah minggu, harus ada kesabaran. Jadi Bapak Gembala bilang sama Ibu Gembala, sudah mulai ada persiapan dari sekarang.
Karena ini temanya Paskah, pokoknya kau cari tema yang menarik lah. Dan kau mulai sampaikan dengan gaya, pokoknya dengan caramu, supaya bisa memberkati anak. Jadi menghadirkan khotbah itu tidaklah mudah. Entah itu di khotbah Bapak dan Ibu, di khotbah ibadah Minggu Raya, maupun di khotbah juga anak sekolah minggu. Itu persiapannya memang luar biasa. Jadi bagaimana kekuatan gereja harus ada pada firman. Kekuatan gereja harus ada pada khotbah, supaya itu yang menjadi kerinduan kami. Kerinduan kami saudara pulang, saudara diberkati. Karena di dalam ibadah saudara terima firman yang menguatkan hati. Saudara yang tadi datang dengan hati yang payah, dengan hati yang gundah gulana, tetapi dengan firman Allah saudara menjadi kuat. Saudara yang tadinya datang tidak tahu mau buat apa, semacam kehilangan harapan. Saudara sudah berencana mau bunuh diri. Saudara bilang ini selesai ibadah, rencana saya mau pulang ke rumah, mau minum racun. Jalan semacam tertutup, jalan gelap. Jadi aku rencana selesai pulang ibadah ini, aku mau singgah di Indomaret, aku mau beli obat nyamuk cair yang cair itu. Aku rencana mau minum. Aku mau tes 1 sendok dulu. Kalau 1 sendok belum apa-apa, aku coba 1 botol. Memangnya 1 botol dengan 1 sendok dia beda. Dia sama aja. Tetapi itu obat nyamuk, dan itu bahaya dan bisa mematikan. Racunnya tidak berubah, memang hanya karena 1 sendok dia racunnya berubah, dia sama aja. Jadi oleh sebab itu kuasa firman harus kita pertahankan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Harus benar-benar khotbah disampaikan dengan bagus, dengan gaya dan metode yang luar biasa. Jadi yang pertama, gereja mula-mula mengalami pertumbuhan. Mereka kuat karena mereka punya firman. Setiap hari mereka mendengarkan apa yang disampaikan rasul-rasul. Rasul-rasul itu memberitakan firman. Setiap hari mereka dengar firman. Setiap hari mereka makan firman. Mereka dikenyangkan oleh firman Allah. Sehingga itulah yang membuat iman mereka makin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka hidup berbeda dengan kita zaman sekarang ini. Di gereja awal-awal, di gereja mula-mula tekanannya besar, aniayanya besar, karena pemerintahan kekaisaran Roma yang berkuasa pada waktu itu. Mereka tidak boleh sembarangan untuk beribadah, dilarang, bahkan nyawa menjadi taruhan. Tapi kenapa mereka tetap setia? Karenanya semua rasul-rasul mati jadi martir, itu dibunuh. Mereka korbankan seluruh hidup mereka dalam pelayanan. Gereja mula-mula tidak jarang mereka ditangkap. Kita baca dalam kisah ini juga mereka takut. Gereja bertumbuh tetapi semacam tekanannya juga besar. Kita mah memuji Tuhan sekarang ini mah bebas-bebas saja. Mau bertepuk tangan tidak jadi persoalan. Tapi kalau kita lihat kekristenan kawan-kawan kita yang tinggal seperti di China, seperti di Jepang yang daerah-daerah komunis, ketahuan beribadah sedikit langsung dibubarkan. Lah jangankan bicara jauh-jauh sampai ke Jepang. Kita lihat saja di Indonesia sendiri ada orang merayakan Natal bisa diserobot masuk, dibubarkan. Tapi kita di kota Sorong ini, kita di tanah Papua, di tanah yang kita cintai, kita aman-aman saja. Siapa yang melarang di sini? Kita memuji Tuhan. Jadi kebebasan itulah yang saudara pakai lebih bergairah untuk melayani Tuhan. Jadi kekuatan gereja mula-mula ada pada firman. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu gereja lahir karena kuasa firman Allah. Gereja bertumbuh karena kuasa firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13.
Demikianlah bunyi firman Allah. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Gereja mula-mula bertumbuh karena pemberitaan firman Allah. Firman yang punya kuasa, firman yang punya kekuatan untuk menyelamatkan setiap orang. Sehingga orang banyak bertobat karena mereka hanya mendengarkan firman Allah dan mereka boleh terima Yesus Kristus. Kita lihat Petrus sebelumnya mengalami kegagalan. Dia juga pernah gagal waktu sebagai seorang nelayan. Sepanjang malam Petrus dan kawan-kawan tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga muncullah Yesus ke sana, menyapa mereka, "Adakah lauk pauk padamu?" "Mohon maaf guru, kami tidak menangkap apa-apa." "Adakah ikan padamu?" Yesus bertanya. Dia berkata kepada Petrus, "Tolakkan perahumu sedikit ke dalam dan buang jalan." Petrus berkata, "Mana mungkin, kami sepanjang malam tidak tangkap kok." Tetapi sebelum Petrus berangkat untuk menangkap ikan, Yesus meminjam dulu perahunya. Yesus meminjam perahu Petrus dan Yesus naik ke atas perahu dan sambil memberitakan firman. Petrus izinkan, "Silakan. Kan hanya naik di perahu saja, apa persoalannya? Silakan naik." Petrus mengizinkan Yesus naik di atas perahu. Jadi Yesus naik di atas perahu sambil dia memberitakan firman. Selesai memberitakan firman, dia berkata, "Petrus, ayo tolakkan perahu sedikit ke dalam." Kita lihat di sini ada makna rohani yang saya dan saudara dapatkan di sini. Yesus mengajarkan kita bahwa satu hal, berkat rohani dulu yang harus kita terima, baru berkat jasmani kita dapatkan. Selesai dengar firman Allah, lalu Petrus menangkap banyak ikan sampai perahu itu hampir tenggelam karena muatan ikan yang banyak itu. Tenggelam bukan karena perahu bocor, tenggelam bukan karena perahu dia semacam ombak atau angin atau air masuk di dalam, tidak, tetapi tenggelam karena berkat, karena ikan banyak luar biasa. Jadi saudara dengar firman dulu, baru saudara, saya dan saudara bisa terima berkat jasmani. Kita utamakan berkat rohani dulu, lalu saya dan saudara bisa terima berkat jasmani. Matius pasal yang ke-6, di sana di dalam ayatnya yang ke-33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada." Berkat yang saya dan saudara kejar hari-hari ini semua hanya bonus, hanya tambahan dari Allah. Tetapi yang terpenting adalah sama dan saudara mencari surga. Kita mengutamakan Tuhan, karena berkat kita tersimpan di surga, yang dimana karat, ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Karena dia ada di tangan Yesus Kristus. Pencuri juga tidak sanggup untuk mengambil dan mencurinya. Tetapi kalau kita menumpukan harta yang ada di bumi, di dunia ini, maka dengan seketika dan dengan gampangnya orang datang mencuri, orang datang bisa membobol. Kita lihat pencurian di mana-mana. Pencuri sekarang sudah tidak pilih-pilih lagi. Mau rumah itu rumah Tuhan, rumah itu gereja, ataupun rumah orang masyarakat, mereka tidak pusing, mereka main masuk saja. Karenanya khotbah kemarin Bapak Gembala GPDI Kristus Tuhan, bagaimana motornya hilang. Orang sekarang tidak pilih-pilih, mau itu rumah Tuhan. Kita lihat marak pencuri. Mereka dengan gampang mengambil.
motor yang dengan susah payah kita beli, motor yang dengan susah payah kita cicil tiap bulan, hilang seketika. Motor cicilan lagi, kasihan. Banyak sekarang kejadian-kejadian pencurian. Beberapa hari yang lampau saya bercerita dengan Bapak Gabriel. Dia berkata itu di wilayah kami di perumahan itu juga, itu luar biasa pencurinya. Saya bilang iya, karena itu sedikit sepi-sepi juga ya di hutan toh. Jadi semacam mereka ada jalan-jalan rahasia. Kalau di kota ini mana ada mereka jalan rahasia, jalan di bawah kolong rumah kelihatan. Tapi kalau di mereka di jalan di bawah kolong rumah saya sudah bunyi pecek, pelatak kita langsung tak pencuri, langsung dia kabur. Tapi kalau di Evi sana, ya astaga, itu kan masih hutan. Siapa yang tahu mereka ada di belakang, di balik pohon itu, di samping rumah. Jadi Bapak Gabriel berkata ada beberapa tetangga sanyo mereka hilang, digergaji. Bayangkan itu ada sambungan pipanya, dipotong dan dibawa lari. Jadi luar biasa. Jadi oleh sebab itu saya dan saudara terus berdoa, Allah pasti akan jaga kita. Kita kuat dengan Tuhan, kita kuat dengan firman, dan firman itu menjadi kekuatan. Firman itu bisa menghibur saya dan saudara di kala susah. Firman itu juga menguatkan kita, di mana tadinya kita takut tidur seorang diri, tetapi sekarang karena ada Tuhan kita menjadi berani. Kita menjadi berani melangkah, berani mengambil tindakan, berani mengambil keputusan, karena firman Allah menguatkan saya dan saudara. Pulang ibadah sudah malam takut mau pulang ke rumah, tetapi sekarang karena ada Yesus menjadi berani. Sampai harus telepon keluarga, telepon papa tolong antar. Saya takut pulang ke rumah sudah malam. Sehingga papa berkata, "Wah, tadi kau sembahyang, mana firman yang kau dengarkan itu?" Jadi ini luar biasa. Firman mengubah nasib manusia. Sehingga yang tadinya saya dan saudara hidup susah, kini kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dalam rumah tangga kita. Tadinya kita tidak punya apa-apa, sekarang kita sudah punya apa-apa. Kita bisa hitung lagi. Kita bisa berkata, "Kakak, sekarang saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini." Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita. Khotbah dan firman itu menguatkan saya dan saudara. Karenanya yang menjadi satu sukacita kami sebagai gembala adalah saat saudara diberkati Tuhan. Itu kami bersukacita sekali. Itu pertanda saudara dengar firman tidak asal-asalan. Saudara dengar khotbah benar-benar dengar serius. Jadi kita libatkan Tuhan. Kita lihat Petrus di sini. Utamakan dulu perkara rohani, baru perkara jasmani kita bisa terima. Utamakan Yesus. Petrus utamakan Tuhan, naik di atas perahu guru, beritakan firman. Selesai dengar khotbah, langsung pergi tangkap ikan dan hasilnya luar biasa. Jadi kita utamakan Tuhan. Banyak sekarang orang terbalik. Setelah sudah diberkati lupa Tuhan. Ini persoalannya di sini. Setelah sudah berhasil, setelah sudah punya ini, punya itu, kita menjadi lupa. Kita menjadi semacam membelakangi Tuhan. Kenapa? Kenapa persoalan-persoalan materi membuat kau jauh dari Allah? Kenapa hanya karena dapat motor baru lalu kau sudah tidak setia bergereja? Bukankah motor baru menambah kau bergairah cari Tuhan? Kenapa kau sudah punya rumah sendiri, kenapa kau menjadi malas? Bukankah kau punya rumah sendiri, kau lebih leluasa untuk mengatur kapan kau melayani, kapan atur waktu jadwal melayani juga di dalam rumahmu? Kenapa menjadi rumah itu menjadi tertutup? Jadi saudara makin rajin, saya dan saudara makin diberkati, makin cari Tuhan. Karena berkat itu semua berasal dari Allah.
Kalau kita tidak setia, kita lupa akan Dia, Allah dengan gampang menjungkir balikan meja berkat. Gampang saja. Saudara masih ingat dengan cerita Nebukadnezar, seorang raja, Allah tundukkan dia sampai makan rumput seperti keledai, seperti hewan sampai lupa-lupa ingatan. Namanya saja dia lupa, bayangkan. Tidak terawat, seperti hewan masuk di dalam kandang. Bayangkan, raja seperti hewan, Allah tundukkan dia karena kesombongannya. Jadi kalau Allah yang memberi berkat, Dia juga sanggup untuk mengambilnya. Susah apa bagi Tuhan? Karena semua berkat dari Dia, oleh Dialah, dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jadi berkat yang kita bangga-banggakan ada padamu dan padaku, semua berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan juga yang harus menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Karena antara Yesus dengan firman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara bilang saudara cinta Tuhan tetapi malas baca firman, saudara dengar khotbah juga tidak dengan sepenuh hati, saudara tidur, berarti saudara benar-benar tidak cinta Tuhan. Yesus dan firman itu adalah satu, berpadu menjadi satu. Kalau kita cinta Yesus, berarti kita dengar khotbah juga dengan bagus. Pertanda saya dan saudara cinta kepada Tuhan. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, sedangkan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Alkitab ini firman Allah yang tertulis, sedangkan Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Jadi kalau kita cinta Tuhan, kita juga pasti senang firman. Saudara tidak bilang, saya cinta Yesus, saya tidak mau firman. Tidak bisa. Jadi kalau saudara cinta Yesus, pasti saudara juga senang dengar khotbah. Jadi oleh sebab itu firman menjadi penting. Firman punya kekuatan dan firman punya kuasa. Saudara percaya firman punya kuasa? Haleluya. Bapak Gembala juga percaya. Saudara percaya firman Allah sanggup memberkati saudara? Bapak Gembala juga percaya. Jadi oleh sebab itu saya dan saudara jangan main-main untuk dengar firman, dengar khotbah. Saudara harus serius. Kalau ada sedikit mengantuk, kau berdoa dalam hati, roh mengantuk, setan yang bergantung di atas mataku ini aku tolak dan patahkan dalam nama, langsung seketika dia pergi, sehingga kau bisa buka mata lagi kembali. Matamu terang benderang seperti lampu Philips di atas ini 30 watt menyala, tapi sayang satu di belakang sana putus. Nanti ada berkat kita beli lagi. Haleluya. Jadi kita dengar khotbah yang mantap ya. Haleluya. Harus dengar firman, kita utamakan firman. Jangan saudara sudah diberkati lupa Tuhan, sehingga begitu saudara kere, saudara mau datang cari lagi, cari Tuhan lagi, sembahyang setia lagi. Sehingga yang tadinya saudara punya ini punya itu, saudara bisa bepergian kemana-mana, saudara bilang sibuk karena saudara banyak urusan, sudah banyak berkat. Hari Senin ke Raja Ampat, hari Selasa ke Australia, hari Sabtu ke Belgia, hari Minggu kembali lagi ke kota Solo. Kenapa? Karena saudara sudah punya jet pribadi, sudah banyak berkat. Tapi Allah marah, kini berkatmu hilang, saudara menjadi kere kembali, dan saudara datang untuk cari Tuhan. Saudara menjadi kere, yang tadinya bos besar, kini saudara menjadi pengacara. Apa kegerangan pengacara itu? Pengacara artinya pengangguran, banyak acara. Sampai orang juga bingung, ya astaga dia tidak kerja, tapi dia punya acara banyak juga ya. Dia punya kegiatan banyak juga, padahal dia pengangguran besar itu. Jadi firman mengubah hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus menguatkan dan memampukan kita. Inilah serial khotbahku, dan kita akan bahas ini. Yang pertama, kekuatan gereja ada pada firman Allah. Dan kita akan besok
Dan hari Rabu berikutnya kita akan bahas yang lain lagi. Jadi ada 7 rahasia kekuatan gereja di akhir zaman ini. Khotbah itu menjadi landasan. Kekuatan firman itu menjadi kekuatan bagi sebuah gereja. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.